Shalom, selamat sore, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sampai pada minggu yang ketiga, masa Prapaskah, minggu-minggu Lent. Tema kita adalah The Path to Victory, ya, jalan yang menuju kepada kemenangan. Dan hari ini kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Tapi saudara-saudara, ada sebagian kecil dari Yohanes pasal yang ke-13 yang akan saya baca karena semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara-saudara ada Alkitab, mari kita buka bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-13, mulai dengan ayat yang ke-36. Dan kita akan baca sampai dengan Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Simon Petrus, masih ingat ya? Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Tuhan Yesus mengatakan, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku." Perhatikan dan garis bawahi kata ini, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Jadi artinya apa? Bukan tidak bisa pergi ke tempat Yesus pergi, tapi tidak sekarang. Tetapi kelak atau tetapi nanti engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang?" Petrus melanjutkan, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan kepadaku?" Nah, Yesus sambil kayak ketawa-ketawa gitu ya, heran barangkali ya. Lalu dia mengatakan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, ini menarik ya, pertanyaan kemana Yesus akan pergi. Kemudian pasal ke-14 ayat pertama, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu akan berada juga." Jelas ya? Jadi kemana akan pergi nanti endingnya itu akan bersama-sama dengan Bapa, dan Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi kita semua. Bukan hanya menyediakan, dia akan menjemput kita. Ayat 4, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ini ayat terkenal sekali. "I am the way, I am the life, and I am the righteousness." Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi artinya apa? The only way to that place is Jesus. Jadi Yesus mengumpamakan dirinya sebagai jalan, the way. Ya, ayat 7, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Perhatikan, sekarang ini kamu telah mengenal Bapa dan kamu telah melihat Bapa. Ya, maksudnya apa? Kemudian ayat 8, kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. That's enough, itu cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya." Ya, melalui Yesus dinyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. "Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Dan setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Ya, ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan," perhatikan, "yang percaya kepadaku ia akan melakukan
pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 13 ayat 36 hingga pasal yang ke-14, ayat yang ke-14. Saudara-saudara, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi ada 3 tokoh, ada 3 murid Tuhan Yesus. Kalau sudah perhatikan ya. Yang pertama adalah Simon Petrus, yang terkenal sebagai murid Tuhan Yesus yang paling vokal, yang paling suka ngomong. Kadang-kadang ngomong sebelum mikir, ya, itu Simon Petrus. Temperamental, itu Simon Petrus. Kemudian ada juga murid yang kedua, yaitu Thomas. Thomas adalah seorang yang very realistic. Masih ingat kisah ketika bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, dia mengatakan, sampai aku mencucukkan jariku ke tanganmu yang berlobang, aku tidak akan percaya bahwa engkau adalah Yesus. Ya, jadi bagi Thomas semua perlu dibuktikan. Dan kemudian ada Filipus, ya, yang mungkin kita tidak banyak dengar ceritanya, tapi hari ini kita akan melihat siapa itu Filipus. Nah, saudara, ceritanya ada 3 dan karena itu khotbah saya akan saya bagi 3. Jadi episode Petrus, episode Thomas, dan episode Filipus. Petrus kira-kira bertanya kepada Yesus, kamu mau kemana sih? Gitu ya. Ini kan sudah akhir, Yesus sudah mau mati, dia sudah menyuarakan kepada murid-muridnya, dia harus pergi, this is the time, the Son of Man will be glorified, dan semua itu yang kita sudah baca minggu-minggu yang lalu. Jadi Petrus ini nanya, kamu ini mau kemana sebetulnya? Ya, beritahu kepada aku kamu mau kemana. Dan Yesus mengatakan, kemana aku pergi, engkau tidak dapat ikut sekarang. Ya, loh, Petrus nih, wah ya, dia orang yang boasting gitu ya, orang yang emosional, orang yang asal ngomong. Dia bilang, Yesus, kalaupun aku perlu mati hari ini, aku mau mati, aku rela, willing to die. Yesus sambil ketawa gitu ya, saya mencoba mendramatisir. Yesus sambil ketawa-ketawa kecil bilang, are you sure you want to die for me now? Yesus bilang, besok sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Ya, 3 kali kamu sudah menyangkal aku. Ya, nah saudara, itu Petrus. Tapi coba bayangkan, Petrus bukan orang yang menyangkal Yesus. Bayangkan Petrus orang yang setia dan orang yang memang sungguh-sungguh willing to die, berani mati saat yang bersamaan. Dan sekarang ini, pada saat Yesus mati, aku juga mati, kata Petrus. Dan itu dia katakan dengan sungguh-sungguh dan dia akan lakukan. Tetap Yesus mengatakan tidak sekarang, tapi nanti. Apa artinya? Artinya Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa engkau masih harus hidup di dunia ini. Masih ada tugas yang kau harus lakukan di dunia ini. Kalau seandainya tugasnya Petrus sudah selesai semua, dan dia bilang, aku mau mati dengan engkau sekarang, Yesus bilang, ya silahkan mati sama aku deh, sama-sama kita ke surga, ketemu sama Bapa di sana. Tapi Yesus mengatakan, not now, belum sekarang. Masih ada tugas yang kau harus lakukan, Petrus, karena itu engkau harus hidup di dunia ini. Ya. Tapi Tuhan Yesus juga mengatakan pada ayat pertama sampai ayat keempat, dia mengatakan, nanti pada waktunya, kalau engkau sudah pada waktunya harus bertemu dengan Bapa, aku akan datang dan menjemput kamu. Sekarang biarkan aku pergi kepada Bapa terlebih dahulu menyiapkan tempat bagimu, karena di sana begitu banyak tempat. Kalau waktumu tiba, aku akan menjemput kamu dan membawa kamu untuk datang kepada Bapa dan hidup kekal bersama-sama dengan Dia dan aku di sana. Ya, jadi ini janji yang luar biasa loh ya. Jadi kamu harus tetap tinggal di dunia. Kenapa? Kamu masih punya tugas. Kita masih punya tugas masing-masing di dunia ini. Sebelum kita mati berarti kita masih punya tugas yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan di dunia ini. Ya.
Tapi nanti pada waktunya Tuhan berjanji aku akan menjemput kamu dan membawa kamu ke tempat di mana aku dan Bapa akan berada. What a glorious promise. Betapa hebatnya janji ini. Ya, saudara. Nah, kita selama hidup di dunia ini ya, kita punya banyak masalah ya, entah itu masalah finansial, entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah relationship, entah itu apa saja. Ya, kita hidup dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Masalah bukan sesuatu yang kita bisa hindari. Ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu. Atau dalam bahasa sehari-hari, jangan khawatir. Ya, jangan making your heart in trouble, gitu ya. Kita harus percaya, ayat pertama, percaya kepada Bapa dan percaya kepada Yesus. Percaya pada apa? Dia telah menjanjikan bahwa kalau waktunya tiba, dia akan datang menjemput kita dan membawa ke tempat di mana kita akan hidup selamanya bersama dengan Bapa dan bersama dengan Yesus anaknya yang tunggal. Jadi saudara, kalau dalam hidup ini kita menghadapi berbagai masalah, berbagai cobaan, berbagai kesulitan. Pesan Tuhan Yesus, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Tetapi kenapa kok Tuhan Yesus bisa mengatakan jangan gelisah dan jangan khawatir? Karena dia punya janji yang luar biasa. Yaitu janji hidup kekal. Paulus mengatakan kalimat-kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan dalam hidupku di dunia ini jasmaniku semakin hari semakin merosot. Tetapi jika dibandingkan dengan kemuliaan dalam hidup yang kekal nanti, semua yang kualami di dunia ini tidak ada apa-apanya. Ya, maka itu orang-orang Kristen tuh kalau meskipun hidupnya diterpa dengan badai hidup, permasalahan, challenges, dia jalan sebagai pemenang. Karena apa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Selama engkau masih hidup, engkau masih punya tugas. Engkau masih harus menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ya, pada waktunya nanti, aku akan datang menjemput kamu, membawa kamu ke tempat di mana Bapa dan aku berada. Haleluya, luar biasa sekali ya. Dan juga saudara perhatikan, kalau kita hidupnya banyak khawatir ya, banyak gelisah, maka sulit sekali bagi kita untuk bisa sampai ke garis finish. Ya, naturally. Masih ingat saudara ya, beberapa waktu sebelum kita beralih ke tahun 2021 saya pernah berkhotbah ya. Apa yang harus kita persiapkan di tahun 2021, saya katakan semua hal yang menjadi beban dalam hidup kita, yang mencoba untuk menghalangi kita menyelesaikan tahun yang baru dengan keberhasilan dan dengan victorious, harus ditinggalkan. Saya katakan apa itu yang bisa membebani hidup kita? Dosa. Ya, dosa itu apa? Dosa itu yang dilarang Tuhan. Jangan menipu, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengatakan kata-kata kotor, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk, jangan gelisah, jangan khawatir. Ya, orang suka mengatakan, oh itu bukan dosa, ya itu bukan dosa. Oke, saya tidak mau berdebat hari ini, tapi Tuhan mengatakan apa? Jangan. Saya ingin mengatakan dengan serius kepada saudara-saudara sekalian, bahwa kekhawatiran dan kegelisahan itu sama dengan dosa-dosa yang saya sebut tadi. Bisa menghalangi kita untuk mencapai garis finish. Paulus juga pernah mengatakan kepada Timotius, seorang prajurit tidak memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi memikirkan dan mengerjakan tugas yang dikatakan oleh komandannya. Kalau tidak sampai garis finish. Seorang atlet tidak memikirkan nanti malam setelah pertandingan nonton apa ya, ramalan cuacanya bagaimana kalau besok mau jalan-jalan. Seorang atlet fokus bagaimana lari sekencang mungkin mencapai garis finish. Kalau enggak, dia enggak akan menang. Nah, saudara-saudara, Yesus mengatakan, jangan gelisah. Memang sekarang kamu belum bisa ikut aku. Dia bilang sama Petrus,
kamu masih punya tugas di dunia ini. Dan hidup di dunia ini banyak tantangannya, banyak problemanya, banyak masalahnya. Kita tidak bisa menghindar dari itu. Ya, tapi jangan gelisah hatimu, jangan khawatir. Karena apa? Aku punya janji yang luar biasa. Yang kata Paulus tidak bisa dibandingkan dengan kesusahan-kesusahan yang kita alami saat ini. Ya, itu yang pertama, saudara ya. Jadi, the path to victory. What is the path to victory? Hidup jangan khawatir. Hidup jangan gelisah. Believe in Jesus and His promise of the eternal life. Banyak masalah, it's okay. Hidupku melihat kepada the promise of God. Akan hidup yang kekal. Luar biasa, haleluya. Kemudian Thomas ini orangnya realistik. Kalau Petrus nanya, God, tujuannya apa? Ya, Petrus nanya, kamu perginya kemana? Ke Vancouver, ke Toronto, ke Los Angeles, ke New York gitu ya. Itu Petrus nanya, mau pergi kemana? Ya, aku mau ikut gitu ya. Kalau Thomas enggak, Thomas orangnya realistik. Ya, aku baru bisa percaya kamu kalau jariku tak masukkan ke lubang di tanganmu itu. Ya, dia mau bukti. Thomas enggak nanya kemana, Thomas nanya jalannya yang mana, gitu ya. Jadi Thomas itu enggak nanya tujuan akhirnya, tapi jalannya yang mana. Ini kalau aku punya GPS, aku mesti set kemana? Ya, mesti lewat highway 2 atau highway 1 kalau di Calgary. Mesti ke utara atau timur barat atau ke selatan gitu. Highway yang mana yang aku mesti ambil? Karena Thomas is a very realistic. Lalu ada jawaban Tuhan Yesus yang begitu hebat. Dia mengatakan, I am the way, I am the truth, and I am the life. Atau kebalik ya, I am the way, I am the life, and I am the truth. Bahasa Indonesia tidak terlalu bisa menggambarkan itu. Bahasa Indonesia mengatakan aku adalah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Tapi dalam bahasa Inggris ada 3 the, ya, definite article. Jadi saya bukan sembarang jalan loh. I am the way. Saya bukan sembarang hidup. I am the life. Saya bukan sembarang kebenaran. I am the truth. The only truth. Ya, the only way, the only life. Jadi kira-kira the definite article itu berfungsi mengatakan Tuhan Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah the only way kepada Bapa, the only life, and the only truth. Boleh saja ada orang lain yang mengklaim dia punya kehidupan, tapi it is not the same. Saya bukan sekedar life, bukan sekedar truth yang biasa-biasa, tapi I am the only way, and the only life, and the only truth. Itu kata Tuhan Yesus. Ada pepatah kita mengatakan, banyak jalan ke Roma, tapi jalan kepada Bapa hanya satu, yaitu melalui Yesus. Ada banyak jalan ke Toronto, ada banyak cara ke Vancouver, ada banyak cara ke Los Angeles, tapi hanya ada satu cara dan hanya ada satu jalan untuk kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa dan Yesus. I am the only way. Ya, nah tadi di ayat 1 sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, percayalah kepadaku. Ya, percayalah kepadaku. Percaya itu adalah satu decision. Ya, kita mengambil keputusan. Mulai hari ini aku mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perhatikan saudara, Yesus itu mengumpamakan atau mengatakan dirinya, I am the way. Dia adalah jalan. Jadi kita harus berjalan di jalan itu. Pertanyaan Thomas, Tuhan jalannya mana? I am the way. Kita harus berjalan, dan berjalan itu atau sebetulnya kata berjalan dalam bahasa Yunani itu bisa diterjemahkan dengan hidup. Jadi berjalan bersama Yesus itu adalah hidup bersama Yesus. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita memilih Tuhan Yesus sebagai the way, maka kita harus hidup sama seperti dengan Tuhan Yesus hidup. Memang kita tidak sempurna, tapi kita akan mentaati firman-Nya. Kita akan hidup dalam ketaatan. Kita akan hidup
mencerminkan karakter Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, untuk menuju kepada tempat di mana Bapa dan Yesus berada, yang ditanyakan Petrus tadi, jawaban kepada Thomas, you have to walk, you have to live in obedience. Memancarkan karakter Yesus, ya. Jadi itu jalannya. Pertanyaan Thomas itu jalannya, ya. Tadi kepada Petrus, percaya, jangan khawatir, ada janji. Tapi untuk sampai kepada that finish line, ini the way. Hidup seperti Yesus hidup. Kalau kamu hidupnya jalannya lain, you go to another way, maka you will arrive at a different destination. Kamu akan tiba di tujuan yang berbeda. Tapi kalau engkau jalan on that way, Jesus, living according to His character and obeying Him, maka kamu akan sampai kepada garis finish. Saya punya teman seorang hamba Tuhan, tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu dia mengatakan kepada saya, sekarang ini aku tidak suka untuk menyebut orang Kristen sebagai believer. Dia bilang gitu ya, aku tidak suka menyebut orang Kristen sebagai believer in Christ. Aku suka menyebut orang Kristen sebagai the follower of Christ. Ya, jadi believing itu is lebih daripada sekedar satu keputusan yang diambil dalam 1 detik saja. Believing itu is following, hidup. Kalau kita believing in Jesus Christ, we are following Jesus Christ. Kita hidup seperti Dia. Ya, jadi lebih dari sekedar, ya oke, aku percaya kepada Yesus, ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian hidupnya tidak keru-keruan. Believing is deeper than that. Dan Yesus mengatakan, akulah jalan. Akulah jalan. Yesus bukan mengatakan, akulah tombol. Kamu pencet, tiba-tiba pindah ke surga. Yesus tidak mengatakan dirinya seperti saklar lampu. Kamu pencet, tiba-tiba semua berubah dari dunia pindah ke surga. Yesus mengatakan, I am the way. Kamu harus jalan, kamu harus melangkah, kamu harus hidup seperti aku hidup. Ya, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa I am the life. Dia sumber kehidupan yang sejati. Bahkan kematian tidak bisa mengalahkan Dia. Dia bangkit dari kematian. Itulah Yesus. Ya, orang lain boleh mengatakan, ini aku hidup, aku bernafas. Ya, tapi hanya Yesus yang bisa mengalahkan kematian. Dia hidup yang sejati. Dia juga mengatakan, I am the righteousness, the truth, kebenaran yang sejati. Ya, orang lain boleh mengklaim, inilah kebenaran, itulah kebenaran, itulah kebenaran, inilah kebenaran. Tapi Tuhan mengatakan, I am the truth. Ya, the only truth. Dan kau akan menemukan kebenaran hanya di dalam aku. Bukan di atas gunung. Bukan di dasar laut. Bukan di sekolah teologi. Ya, bukan di seminar-seminar. Bukan di pendeta yang terkenal. Bukan di khotbah yang hebat. The truth is only in Christ Jesus. Bukan hanya in, but He is the truth and the only truth. Ya, saudara, ingat ya. Jadi Yesus bukan tombol, bukan saklar, Dia jalan. We have to walk, we have to live according to His character. Hidup seperti Yesus. Yang ketiga Filipus nih, ya. Filipus nanya setelah. Jadi ini nyambung semua nih. Tadi Petrus nanya tujuannya kemana, kemudian si Thomas nanya jalannya yang mana, gitu ya. Nah, setelah tadi diberitahu bahwa tujuannya itu supaya ketemu Bapa, ya, si Filipus ngomong, lah, udah Yesus tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. That's enough, itu cukup. Ya, kalau gitu ya tunjukkan aja lah Bapa itu kepada kami. Kok repot-repot amat sih, kata Filipus ya. Apa tunjukkan? Nah, Yesus ketawa-ketawa lagi gitu ya. Kayak tadi dia menjawab kepada Petrus, dia ketawa-ketawa lagi loh. Filipus, nih kalau pakai bahasa sehari-hari. Kamu itu sudah sama aku hampir 3 tahun. Kamu belum melihat Bapa ya?
Heran Tuhan Yesus. Kamu tidak percaya ya bahwa Bapa itu ada dalam diriku. Dan diriku ada dalam Bapa. Kamu tidak lihat semua pekerjaan yang aku lakukan ya. Membangkitkan Lazarus, memberi makan 5.000 orang, menenangkan badai di Danau Galilea, menyembuhkan yang kusta, yang buta, yang lumpuh, yang tuli, yang bisu. Kamu tidak melihat itu. Itu kan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pakai kuasa Tuhan itu. Kalau manusia biasa tidak bisa melakukan itu. You don't see it, or you didn't see it, kata Yesus. Heran. Kamu tidak melihat Bapa bekerja. Padahal aku sudah melakukan begitu banyak keajaiban. Kamu tidak lihat itu. Yesus heran. Yesus mengatakan, hei Filipus, semua yang keluar dari mulutku, itu isi hatinya Bapa. Tadi itu kita baca tuh. Bukan kehendakku sendiri, but the will of God. Hei Filipus, semua yang aku lakukan tuh mujizat-mujizat semua tuh. Itu pekerjaan-pekerjaan Bapa. Dan terjadi karena kuasa Bapa. Masa kamu masih belum melihat? Saudara, ini firman luar biasa sekali ya. Tadi sudah dikasih tahu tujuannya apa. Sudah dikasih tahu jalannya, harus hidup bagaimana. This is the assignment. This is the homework. Ini tugas, the task of every Christian selama kita masih hidup di dunia ini. Apa itu? Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, Saudara akan mengatakan, loh selama hidupku sebagai orang Kristen aku tidak pernah bikin mujizat. Ya, selama hidupku sebagai orang Kristen aku tidak pernah menyembuhkan orang buta, tidak pernah apalagi memberi makan 5.000 orang dan seterusnya dan seterusnya. Tentu tidak sama, saudara-saudara ya, tidak apa namanya, jangan kemudian ditranslate langsung. Oh kalau gitu saya mesti hidup seperti Tuhan Yesus, bangkitkan orang mati, bukan seperti itu maksud saya, ya. Tetapi kita hidup sebagai anak-anak Allah. Kita menyontoh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan tidak satu pun pengajaran yang keluar dari mulutku itu adalah isi hatiku, tapi itu adalah isi hati Bapa. Tidak satu pun pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan untuk gagah-gagahan, aku orang hebat bisa bikin mujizat, bukan. Tapi itu pekerjaan-pekerjaan dan kehendak dari Bapakku. Selama kita hidup di dunia ini, sampai nanti dijemput sama Tuhan sesuai dengan promisnya. Bukan saja kita dipanggil untuk hidup seperti Tuhan Yesus, karakternya. Tapi kita juga diberi tugas. Tugasnya apa? If you believe in me. Tadi ini yang kita baca nih. If you believe in me, you will do my work. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Saudara yang kukasihi, izinkan aku bertanya kepada saudara sekalian hari ini. Saya tidak tahu berapa usia kita, saya tidak tahu berapa tahun kita sudah hidup. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang kita lakukan dalam hidup ini sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus? Sudahkah kita melakukan pekerjaan-pekerjaannya? Kalau saya tanya, apa itu pekerjaan-pekerjaan Bapa? Baca Alkitab. Sudahkah kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri? Sudahkah kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Sudahkah kita berbuat baik dan berbuat murah hati kepada orang lain? Bukan hanya yang baik, tapi juga orang-orang yang menjahati kita. Sudahkah kita menjadi saksinya di dunia ini? Sudahkah kita memberitakan Injilnya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus? Atau kita sibuk cari uang hanya untuk hidup sendiri, hanya untuk bisa menikmati kehidupan yang sementara ini? Yesus mengatakan dengan tegas sekali, if you believe in me, you will do my work. Kalau engkau percaya kepadaku,
Aku bukan tombol, aku bukan saklar, aku jalan. You have to mengambil langkah, berjalan, hidup. And you have homework, kamu punya tugas melakukan pekerjaan-pekerjaan. Luar biasa ya saudara firman Tuhan ini ya. Saya boleh ringkaskannya, cepat aja Tuhan ya. Saudara perhatikan, tujuan hidup kita ya adalah the promise of God. Jika waktunya tiba, Yesus akan menjemput kita, membawa kita kepada Bapa, di tempat di mana Bapa dan Dia akan tinggal, di sana kita akan tinggal. What a glorious promise. Meskipun hidup susah, ingat janji itu. Kalau saudara ingat janji itu, hidup kita akan penuh dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Tapi kalau saudara ingat janji itu, bahwa di garis finish nanti, aku akan menang bersama Bapa dan Yesus. Maka saudara akan berjalan sebagai orang-orang yang menang. Berjalan sebagai orang-orang yang victorious. Bukan orang-orang yang membeli. Masalahnya ada nggak? Tetap ada. Masalahnya hilang nggak? Belum tentu hilang. Tapi kita akan menjadi orang-orang yang menang. Path of victory. Yang kedua, jalannya mana Tuhan? Jalannya adalah aku. Kalau engkau percaya kepadaku, itu kayak buka pintu, kayak bayar uang tol di gerbang tol di Indonesia. Setelah itu, you have to drive, you have to walk, you have to live, supaya engkau sampai kepada tujuan. Bagaimana hidupnya? Hidup seperti Yesus. Hidup nyontoh meneladani Yesus. Ya, susah. Ya, susah. But Tuhan mengatakan apa? I'm the only way. Tidak ada jalan yang lain kepada Bapa selain aku. You have to believe, yes. And then you have to live in it. Yang ketiga, Filipus. Ya, kau tunjukkan Bapa itu. Yesus bilang, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Selama ini aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Aku mengatakan perkataan-perkataannya. Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, if you believe in me, you will do my work. Saudara, ayo kita yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Juru Selamat, bahwa Dia adalah Guru kita. Ayo kita mulai memikirkan dan melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Tidak hanya busy dengan semua kegelisahan dan ambisi pribadi kita. Saya mengundang saudara dan saya juga untuk hidup di dalam Yesus. On that way, the only way to the Father. Haleluya. Tuhan memberkati.